Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesmat. Pada video ini, kita mencoba untuk melihat gempa yang terjadi pada hari ini tanggal 30 Oktober 2021. Deteksi gempa ini dibuat berdasarkan informasi dari USGS dan INATWS bmkg.go.id. Ini berdasarkan informasi dari USGS, kita lihat di layar ini, ada 41 gempa yang terjadi secara global, dan yang paling besar 5,5. Selain itu ada di 5,5 di Fiji, di wilayah Fiji, kemudian di Kermadec 5,5. Selain itu di Peru, kita lihat ada gempa juga 5,2 di Peru. Dan itu di ini 5,9 di Western Indian, itu di South Pacific Ocean, di selatan Samudra Pasifik. Dan ini kelihatannya di zona opening ya, jadi divergen. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini zona opening dan dia bergerak secara divergen, satu ke sana dan satu ke selatan, satu ke utara, satu ke selatan. Jadi memisah di zona Mid Oceanic Ridge. Selain itu ada beberapa gempa ini masih di wilayah San Andreas, dan di Puerto Rico masih ada beberapa gempa terjadi di sana, 3,5, dan ini masih beberapa gempa suam di wilayah Puerto Rico. Dan selain itu di Alaska ada 3 gempa setidaknya yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Selain itu juga ada di Laos. Ini akibat sesar yang ada di darat, kelihatan di Laos, dekat dengan Burma. Jadi ada beberapa sesar yang ada di sana, salah satu sesar Sangyang yang ada di wilayah Burma. Ini di Chili 5,1, itu juga di zona opening, di zona yang bergerak secara divergen, di zona Mid Oceanic Ridge, di Samudra Pasifik. Oke, saya coba lihat di wilayah Indonesia. Ini yang terjadi di wilayah Indonesia, di bagian utara Dili, dan 95 km arah utara Dili. Gempanya 5,5, kedalaman 15,2 km. Dan jika dilihat dari informasi BMKG, ini rilis dari BMKG dekat dengan Alor. Jadi 124 km timur laut dari Alor. 5,5 terjadi pada hari ini 30 Oktober 2021 pukul 18:11 menit. Kedalamannya adalah 10 km. Dan ini informasi awal dari BMKG. BMKG kalau kita perhatikan di sini, kejadian gempa 18:11 menit. Kemudian BMKG merilis gempa ini 18:15 menit. Jadi kurang dari 5 menit BMKG sudah mendapatkan parameter gempa. Ini satu hal yang baik sekali menurut saya, karena informasi gempa dihasilkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan ini posisi gempa yang diperlihatkan oleh BMKG. Kemudian berselang beberapa menit kemudian BMKG mencoba untuk memberikan informasi tentang skala MMI, dan di sini terlihat bahwa skala MMI-nya adalah skala 3 di Kabupaten Alor. Dan ini posisi gempa, dan kelihatan ini bagian dari yang memicu gempa, ada struktur di bagian utara Alor. Dan kalau kita lihat di sini parameter yang diberikan oleh BMKG 5,4 ya, setelah dikoreksi kelihatannya 5,4, dan mekanismenya adalah oblique thrust fault, jadi kombinasi antara sesar naik dan sesar mendatar, dan diakibatkan oleh back arc thrust, jadi sebuah struktur sesar naik di busur belakang. Dan kalau kita lihat di sini, inilah back arc thrust-nya yang ada di bagian utara Alor. Dan kejadian gempa ini mengakibatkan getaran yang dirasakan skala MMI 3, dan skala MMI 3 ini getaran dirasakan nyata dalam rumah, dan rasanya seperti getaran truk yang lewat gitu ya, jadi suara getaran yang dirasakan. Sepertinya tidak memberikan dampak yang signifikan karena skala MMI 3 itu relatif kecil dan hanya dirasakan getarannya. Dan sampai dengan
informasi yang dikeluarkan tidak ada gempa susulan. Saya coba masuk ke INET-TWS. Nah, jika kita lihat di webnya INET-TWS, saya coba refresh webnya INET-TWS. Dan kita perhatikan di sini inilah gempa yang tadi dekat dengan Alor 5,4, dan ini profil dari mekanisme gempanya, sesar naik yang memiliki kombinasi dengan sesar mendatar atau juga dikenal dengan oblique thrust fault. Momen magnitudonya 5,4, kedalaman 10 km. Dan selain itu ada gempa susulan. Kalau saya perhatikan di sini, ini gempa susulannya 3,4, kelihatannya ini gempa susulannya. Yang tadi ada sedikit di selatan, gempa utamanya 5,4, dan ini gempa susulan 3,4. Nah, kalau kita lihat lagi, ada gempa yang baru saja terjadi dekat dengan Mentawai, kawasan Kepulauan Mentawai, di lepas pantainya, dekat dengan Trans ya, dekat dengan zona subduksi, dan kelihatannya di outer ice ya, bukan pas di zona subduksi, kedalaman 10 km. Dan ini hampir mirip seperti yang terjadi di Nias ini, bukan di Mentawai, maaf, ini di Nias, di daerah Nias, dan ini yang sebelumnya pernah terjadi gempa di Nias, seingat saya sekitar 6, sekian, yang memiliki mekanisme sesar normal dan terjadi di authorized normal fault, jadi sebuah profil sesar normal yang ada di luar bidang kontak atau bidang tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, ini juga kelihatannya bagian dari rangkaian gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Nias 4,3 dan kedalaman 10 km. Ini baru saja terjadi, dan ini waktu UTC. Kalau waktu UTC kita tambah 7 gitu ya, berarti pukul 19 lebih 29 menit. Jadi setengah 8 ya kalau kita tambah 7. Jadi ini waktu UTC, kalau waktu WIB berarti pukul 19 lebih 29 menit. Sekitar setengah 8 malam tadi. Dan selain itu di bagian utara Laut Maluku, ini di Laut Banda yang tadi sebagai bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa utama 5,4. Dan secara keseluruhan gempa yang terjadi di wilayah Indonesia relatif sedikit, tetapi ada satu gempa yang memiliki magnitudo 5,4 terjadi di Alor. Gempa yang 5,4 ini tidak memberikan dampak yang signifikan karena skala MMI yang dirasakan adalah 3. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya yang sudah menonton sedikit catatan dari kejadian gempa pada hari ini 30 Oktober 2021. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.